Raden Masuardi Suryaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di lingkungan bangsawan Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Latar belakang keluarganya memberi akses pada pendidikan Belanda yang hanya bisa dinikmati segelintir pribumi kala itu. Ia menempuh pendidikan dasar di Europese Lagere School, sekolah elit untuk anak-anak Eropa dan bangsawan pribumi. Dalam catatan Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perjuangannya yang dirilis Kemendikbud disebutkan Suwardi kecil pernah mengenyam pendidikan pesantren. Ayahnya menitipkannya kepada sahabat karibnya, Kiai Sulaiman, pengasuh pesantren di Kalasan, Prambanan. Kiai Sulaiman memberi julukan Trunogati kepadanya. Truno berarti pemuda, dan gati atau wigati berarti penting. Julukan itu diberikan karena firasat Kiai Sulaiman melihat tangis lembut Suwardi kecil kelak akan menjadi suara yang didengar banyak orang, sementara perutnya yang buncit menandakan akan menampung ilmu yang luas. Menurut Kiai Haji Muhammad Furqon, Kiai Sulaiman yang dimaksud adalah Kiai Zainuddin Sulaiman Abdurrahman. Dari beliaulah Suwardi belajar mengaji, menghafal, dan memahami Al-Quran. Suwardi bahkan dikenal sebagai seorang hafidh yang menguasai 30 juz Al-Quran. Selain ilmu agama, ia juga menyerap budaya pondok yang menekankan kesederhanaan, kedisiplinan, serta kebersamaan. Setelah ELS, Suwardi melanjutkan studi kedokteran di STO-VIA, School of Applied Fine Inlandsy Arts. Namun, kesehatannya yang rapuh membuatnya tidak menuntaskan pendidikan tersebut. Kegagalan itu ternyata membuka jalan lain, dunia jurnalistik dan pergerakan. Ia mulai menulis untuk berbagai surat kabar, seperti Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Putusan Hindia, hingga Pusara. Tulisan-tulisannya yang komunikatif, lugas, dan antikolonial membuat namanya cepat dikenal. Ia tidak hanya mengkritik ketidakadilan kolonial, tetapi juga menyuarakan persatuan nasional yang kala itu masih menjadi gagasan baru. Perannya tidak berhenti di pena. Ia ikut aktif dalam organisasi Budi Utomo sejak 1908, terutama di bagian propaganda. Bahkan, kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta pun banyak diorganisir olehnya. Namun, semangatnya yang membara membuat ia tidak puas hanya berjuang dalam organisasi moderat. Ia kemudian terlibat di Insulin, organisasi multietnik yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda di bawah pengaruh Ernest Douwesdekker. Dari sinilah hubungan eratnya dengan Dede dan Dr. Cipto Mangunkusumo terbentuk, hingga kelak mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Perjuangan Suwardi memasuki babak penting ketika ia menulis artikel legendaris Al Psyche in Nederlands yang dalam bahasa Indonesia berarti seandainya aku seorang Belanda pada 1913. Artikel ini dimuat di surat kabar The Express milik Dede. Isinya menohok kebijakan Belanda yang meminta pribumi ikut menyumbang biaya perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Dengan tajam, Suwardi menulis bahwa tindakan itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga menghina bangsa yang dijajah. Tulisan itu membuat Belanda geram. Ia ditangkap, lalu bersama Dede dan Cipto diasingkan ke Belanda pada usia muda 24 tahun. Dari sinilah babak baru perjuangan Suwardi dimulai.
Pengasingan ke Belanda ternyata menjadi jalan pembentukan pemikiran besar Ki Hajar Dewantara. Di negeri penjajah itulah ia justru menemukan bekal untuk membangun sistem pendidikan Indonesia di masa depan. Di Belanda, ia aktif dalam Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia, organisasi mahasiswa Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal pergerakan nasional. Ia juga mendirikan Indonesische Persbureau pada 1913 yang untuk pertama kali memperkenalkan istilah Indonesia secara formal dalam dunia internasional. Namun, yang paling penting, ia menekuni bidang pendidikan. Suwardi belajar teori pendidikan modern dan memperoleh Juris Acta, ijazah bergengsi dalam bidang pendidikan. Ia mempelajari pemikiran Friedrich Froebel, pendiri Taman Kanak-kanak, Maria Montessori, pendidik yang menekankan kebebasan anak, hingga Rabindranath Tagore, pendiri Santiniketan di India. Dari berbagai tokoh itu, Suwardi menemukan inspirasi. Pendidikan harus membebaskan, mendidik dengan kasih sayang, dan sesuai dengan kodrat anak. Ia juga meneguhkan pandangan bahwa pendidikan adalah senjata utama untuk melawan penjajahan. Pada 1919, Suwardi kembali ke Indonesia. Di tanah air, pengalaman dan gagasan yang dirintisnya mulai diwujudkan. Pertama-tama, ia mengajar di sekolah milik saudaranya sebelum akhirnya merintis lembaga pendidikan sendiri. Tanggal 3 Juli 1922 menjadi tonggak bersejarah berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Lembaga ini dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi pribumi, terutama dari kalangan rakyat biasa yang sebelumnya tidak tersentuh sekolah-sekolah Belanda. Saat genap berusia 40 tahun menurut penanggalan Jawa, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia menanggalkan gelar kebangsawanannya, ingin menyatu dengan rakyat. Filosofi yang ia bangun kemudian dikenal sebagai sistem Among, yakni sistem pendidikan yang berlandaskan kasih sayang, kebebasan, dan pendampingan. Semboyannya yang terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Matyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menegaskan peran guru sebagai pendidik yang tidak mengekang tetapi mendampingi. Guru harus menjadi teladan, motivator, sekaligus pendukung anak dalam menemukan jalan hidupnya. Ki Hajar juga memperkenalkan konsep tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di rumah dan lingkungan sosial. Gagasan ini hingga kini masih menjadi dasar sistem pendidikan Indonesia. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi taman siswa. Belanda mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1932 untuk menekan sekolah-sekolah pribumi seperti taman siswa. Namun, berkat kegigihan Ki Hajar dan dukungan masyarakat, ordonansi itu akhirnya dicabut. Taman siswa tetap berdiri dan berkembang menjadi jaringan sekolah yang menyebar ke berbagai daerah. Masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan tidak menyurutkan langkah Ki Hajar. Justru setelah Indonesia merdeka, perannya semakin penting. Pada 1945,
Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia. Dalam jabatannya, ia menekankan pentingnya pendidikan yang berpijak pada kebudayaan nasional. Bagi Ki Hajar, pendidikan tidak boleh tercerabut dari akar budaya bangsa. Ia menolak sistem kolonial yang hanya mencetak tenaga kerja dan sebaliknya mendorong pendidikan yang membentuk manusia merdeka, berbudaya, dan berkarakter. Pada 1956, Universitas Gadjah Mada menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa kepadanya. Pada 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kodam Diponegoro. Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal lahirnya 2 Mei, kemudian ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kepergiannya meninggalkan warisan tak ternilai, sebuah sistem pendidikan nasional yang berpijak pada nilai-nilai kebudayaan, kemerdekaan berpikir, dan pendidikan karakter. Warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga kini. Konsep tripusat pendidikan dan sistem Among menemukan resonansinya dalam pendidikan berbasis komunitas, terutama di pesantren. Pesantren dengan sistem asramanya secara alami telah mengintegrasikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga karakter, disiplin, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan visi Ki Hajar bahwa pendidikan harus menyeluruh, membentuk manusia seutuhnya. Madrasah unggulan seperti Man Insan Cendekia, Man Ice Gorontalo, dan Man 2 Malang menjadi contoh bagaimana pendidikan akademik dapat bersanding dengan pendidikan karakter. Di asrama, siswa belajar disiplin, kepemimpinan, solidaritas, bahkan literasi digital, sembari tetap menjaga nilai-nilai moral dan religius. Madrasah berasrama ini membuktikan bahwa pendidikan karakter adalah fondasi prestasi akademik. Para peserta didik tidak hanya unggul dalam kompetisi ilmiah, tetapi juga santun, peduli, dan berjiwa sosial. Kehidupan bersama di asrama membentuk pribadi tangguh, siap menghadapi tantangan global, sekaligus berakar kuat pada budaya bangsa. Seperti pesannya yang abadi, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Disitulah letak hakikat pendidikan, bukan hanya mencetak generasi pintar, tetapi juga manusia yang berkarakter, berbudaya, dan bermanfaat bagi sesama.